Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Pangky Suseno selaku Ketua Unit Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI. Yang kami hormati pemateri hari ini dengan tema sumber daya, aktivitas, dan mitra dalam bisnis model Canva, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Zamzami. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI yang telah meluangkan. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama, di sini nanti saya harap kepada teman-teman semua untuk aktif bertanya melalui kolom chat ataupun lainnya atau raise hand, karena di sini nanti kita akan Oke, terima kasih atas waktunya, Mas Akmar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi yang saya hormati Kepala Inti, Pak Pangky Suseno, kemudian yang saya hormati Mas Akmar, dan yang saya hormati pula teman-teman yang tergabung dalam kegiatan Zoom kali ini. Yes, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa Zoom bersama dengan membahas mengenai yang namanya berdaya dan nasabah mitra kunci dalam bisnis model Canva. Eh, ini kita langsung saja atau perkenalan dulu nih? monggo bisa perkenalan dulu Pak, mengikuti presentasi dari jenengan mawon. Iya, siap-siap. Moderator, iya, kita langsung aja, nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Zami. Saya pendidikannya dulu alumni dari STKIP Presiden Tulungagung, yang mana sebelum Universitas Jenderal dari Tulungagung itu ada. Jadi dulu saya satunya di sini. Terus kemudian saya lanjut S2 di Universitas Negeri Semarang. Eh, selain itu dalam kegiatan sehari-hari, saya itu sebagai Ketua KDMT atau Koperasi Desa Merah Putih Lumasan, Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulungagung. Selain itu, saya juga sebagai dosen tetap di Universitas Bhinneka Tunggal Tulungagung. Saya juga sedang berwirausaha mengenai bidang perikanan, guys, khususnya di bidang hias. Selain itu, saya juga sebagai distributor produk UMKM. Alhamdulillah, untuk produk ini bisa terdistribusikan di beberapa kota. Salah satunya di Tulungagung, kemarin juga ada di daerah Magetan, Jombang, dan juga di Nganjuk. Oke. Kita lanjut saja, guys. Ini dulu, sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya, apakah kalian memiliki semangat terkait entrepreneur? Bisa aktif di kolom chat, guys. Atau belikan reaction api ataupun jempol teman-teman semua. Apakah ada? Oke, Mas Zaki Arafat. Yang lain, apakah semangat? Semangat enggak nih? Oh, Mbak Windy, oke. Mbak Alfian. Mbak Alvin ya? Mas Alvin atau Mbak Alvin? Mas Alvin. Mbak Windy,
Mbak Aprilia, Hesti. Oke, jadi gini ya, sebelum kita membahas mengenai bisnis Canva, bisnis model Canva itu ya kita harus memang punya semangat entrepreneur dulu. Tanpa adanya semangat, kita nanti akan melangkah lebih jauh terkait usaha yang kita jalani itu tidak akan bisa berkembang semaksimal mungkin. Terus yang kedua, apakah Anda selalu berpikir tentang bagaimana meningkatkan pelayanan, khususnya di bidang usaha kalian, dan melakukan pembaruan pelayanan menjadi lebih baik? Ada nggak pola pikir seperti itu? Kalau saya kasih jempol. Jadi gitu ya, yang namanya pengusaha itu pasti cenderungnya itu berpikir tentang bagaimana dia meningkatkan pelayanan dalam usahanya, memberikan pembaruan terkait pelayanan yang ke depannya itu nanti bisa memberikan yang terbaik untuk para customer-nya. Itu pasti. Terus yang ketiga, apakah Anda mencoba cara atau metode baru yang lebih baik? Itu salah satu pertanyaan yang menurut saya itu mahal. Karena apa? Karena eh, kita selain berpikir, tapi harus mencoba. Tanpa ada percobaan, kita tidak akan tahu bagaimana usaha yang kita jalankan itu benar-benar bisa berjalan atau diterima oleh masyarakat atau tidak ini. Terus kemudian yang terakhir, bagaimana ramalan Anda tentang jaringan area lokal di sekitar Anda 10, 15 tahun atau 20 tahun ke depannya? Kenapa kok seperti itu? Salah satu di antaranya adalah 10 tahun, 15 tahun ke depan, bagaimana usaha kalian itu bisa bertahan secara terus-menerus, baik itu 10, 15, sampai 20 tahun ke depan. Apakah kalian hanya ingin usaha itu bertahan hanya 1 sampai 2 tahun saja? Kan tidak. Tentunya usaha yang kita jalankan ke depan itu yang diinginkan adalah bisa bertahan dari tahun ke tahun, sesuai yang diinginkan. Itu nggih. Oke, kita lanjutkan. Permasalahan UMKM itu apa toh yang sering terjadi? Yang pertama, itu adalah terkait permodalan. Karena modal yang namanya UMKM itu modal biasanya pas-pasan, ya kan? Terus yang kedua, distribusi barang dan pemasaran yang kurang tepat. Ini permasalahan yang sering kita hadapi sebagai pelaku pengusaha itu. Karena apa? Yang namanya dibeli barang atau pemasaran yang kurang tepat itu akan mengakibatkan barang atau produk kita itu tidak laku di pasaran. Terus yang ketiga, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Inilah yang menjadi permasalahan ketiga. Kuncinya adalah mempertahankan pelanggan. Karena apa? Yang namanya pelanggan itu adalah raja, guys. Ada pepatah bilang, customer atau pelanggan itu adalah raja bagi pengusaha. Tanpa adanya pelanggan, kita tidak akan bisa mempertahankan usaha yang kita jalankan. Terus yang keempat, itu adalah manajemen keuangan. Ini mungkin yang sedikit disinggung di kemarin, gitu, Mas Ahmad, moderator, yang dibahas di pertemuan yang kemarin. Terus kemudian selanjutnya adalah terkait perizinan. Mungkin perizinan ini biasanya kalau bagi pelaku UMKM ini bisa berjalan setelah usahanya dijalankan terlebih dahulu. Ini yang biasanya sering dilakukan oleh para pelaku UMKM. Terus kemudian ada pembukaan yang masih manual, itu sudah pasti. Terus yang ketujuh, manajemen waktu yang biasanya belum termanajemen sesuai dengan standarnya. Karena apa? Yang namanya manajemen waktu itu kan sering terlupakan ya. Biasanya para pelaku usaha itu over dalam memanage waktunya. Bisa saja usaha itu
dilakukan lebih dari 12 jam. Tuh. Terus kemudian ada pemasaran secara online. Nah, ini yang eh, sering terjadi Mas. Ini untuk yang tanda merah ini memang sering kita sebagai acuan untuk pembuatan bisnis PMC ini. Terus bagaimana cara kita itu mencari ide? Pertama adalah sumber ide itu apa yang dimiliki oleh seseorang tersebut atau perusahaan tersebut. Setelah kita tahu apa yang kita miliki, itu nanti pertanyaan kedua apa yang dibutuhkan orang lain itu. Yang kita miliki itu benar-benar dibutuhkan dibutuhkan orang lain atau tidak? Itu yang harus kita cari tahu. Jangan sampai kita mempunyai sesuatu hal, punya produk, tapi tidak dibutuhkan oleh orang lain. Nah, itu nanti akan menjadi apa? Produk yang kita punya tidak akan laku terjual. Gitu. Terus selain itu, apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, apakah sama produk kita dengan yang dikerjakan oleh orang lain atau yang dijual oleh orang lain tersebut? Itu yang harus kita pertimbangkan dulu, yang menjadi apa sumber idenya. Terus yang kedua, menstimulasi ide yang kita miliki. Dengan cara apa? Yang pertama, mengamati orang di sekitar kita. Usahanya ada yang sama enggak? Jarak tempuhnya, ya kan? Mengamati tempat-tempat yang kalian buat untuk usaha. Itu ada pemirsa yang sama enggak? Itu yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, membaca publikasinya. Cara publikasi orang lain itu bagaimana? Sebagai contoh terkait publikasi ini, kalian tahu, mohon maaf nih, ini ada beberapa model kanvas itu untuk para ini penyedot WC tahu kan? Nah itu kan dia memberikan publik menyebar selembaran baik itu di pasar atau di pedesaan itu pasti ada. Kalau untuk yang lain, cara publikasinya kan ada juga melalui media sosial. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Terus kemudian melihat tren yang berkembang pada saat ini itu usahanya apa? Oke, trennya ini untuk saat ini adalah usahanya mengenai apa namanya jualan online. Nah, kita harus mengikuti trennya tersebut. Nah, tapi kalau usaha kita, Pak, usaha kita itu istilahnya jarang yang di apa namanya diupload di media sosial atau dijual di toko online. Nah, itu kan tambah lebih bagus lagi. Ya berarti kita harus membuka toko online dengan menjualkan produk yang belum ada di toko online tersebut. Itu trennya. Terus kemudian ada diferensiasi. Ini menyeleksi idenya. Bagaimana cara kita menyeleksi idenya? Itu yang pertama adalah bisa pakai diferensiasi. Ada yang tahu diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu proses pembedaan atau perbedaan di mana cara strategi gitu. Kebutuhan yang ada di masyarakat itu kita bisa memberikan kebutuhan yang unik atau tidak. Setelah itu baru kita bisa melakukan adaptasi di lingkungan. Ya. Contohnya nih, penjual apa namanya penjual gas LPG. Gas LPG itu kan banyak penjualnya. Cuman yang mau mengantarkan ke rumah itu kan belum ada nih untuk sejauh ini. Mengantarkan ke rumah ketika membeli gas LPG ke tempat kita itu nanti melalui media WA lah itu bisa. Terus kemudian kita pakai cara terkait pelayanannya.
ketika mereka pesan kepada kita, akan kita antarkan dan kita pasangkan regulator ini. Nah, itu kan kita bisa melakukan adaptasi di situ. Terus kemudian yang ketiga, itu ada development. Development itu apa? Yaitu perkembangan yang terjadi. Nah, ketika diferensiasi adaptasi itu bisa diterima oleh masyarakat, itu kita bisa mengembangkan usaha-usaha yang ada, usaha yang sudah selesai kita pikirkan. Oh, kita melanjutkan setelah nanti jadi LPG mau usaha apa lagi, itu bisa berkelanjutan. Terus eh, apa itu model bisnis? Model bisnis itu adalah dapat menjadi tiga kelompok. Di tiga kelompok kan menjadi model bisnis sebagai sebuah cara, model bisnis sebagai komponen, dan juga model bisnis itu sebagai strategi. Cara komponen model bisnis, siapa yang dilayan, ya kan? Kita kan pasti tahu nih, komponen di model bisnis kita seperti apa. Jadi siapa yang harus kita layani. Kalau kita menjual produk, kita kan harus tahu siapa customer yang akan kita layani. Terus kemudian apa yang akan kita tawarkan. Kalau di bisnis LPG, berarti kan yang kita layani adalah masyarakat umum, khususnya para ibu rumah tangga. Karena apa? Yang namanya ibu rumah tangga biasanya untuk memasangkan LPG itu merasa takut, ya kan? Terus berarti yang kita tawarkan adalah berupa jasa untuk pemasangan dan pengantarannya. Selain itu, bagaimana cara menghasilkan produk? Ya, kita bagaimana komunikasi dengan pelanggan kita, ya kan? Ketika kita bisa berhasil menyambung, istilahnya berkomunikasi dengan para pelanggan, mereka pasti akan menghubungi kita kalau memang yang kita tawarkan, yang kita layani, itu sangat mengapresiasi pada diri kita. Nah, itu nanti setelah kita melalui tiga tahap itu, bisa menghasilkan yang namanya plaza. Oke, kita lanjutkan mengapa kita perlu model bisnis. Yang pertama itu memudahkan para perencana atau pengambil keputusan di unit usaha dengan melihat hubungan logis antara komponen. Karena yang namanya model bisnis itu pasti yang investor itu harus tahu perencanaan yang akan kita ambil itu seperti apa. Selain itu, membantu menguji konsistensi hubungan kalian dengan para investor. Yang ketiga, membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan. Setelah kita mencoba pasarnya bagaimana, asumsi dari mereka itu berdampak baik atau tidaknya, kalau dalam hal segi penjualan LPG itu, ya kan? Terus kemudian menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya bagaimana. Karena memang eh, jasa layanan penjualan jasa LPG itu kan hanya penjualan di warung-warung. Tapi kalau untuk jasa mengantar dan juga apa namanya untuk pemasangan itu kan masih belum banyak. Itu nanti apa namanya asumsi dari masyarakat bagaimana. Terus selanjutnya ini ada model bisnis dan strategi bisnis. Kalau menurut Megarita di tahun 2002, dia menjelaskan model bisnis itu membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak dan kemudian wujudnya di tingkat nyata. Jadi Margareta itu bilangnya yang namanya model bisnis itu dia masih sifatnya abstrak. Terus perlu mengujinya di lingkungan yang nyata. Ini itu berarti nanti hasilnya seperti apa? Apakah masih perlu ada perbaikan atau harus ada beberapa simulasi yang harus direncanakan seperti apa? Itu perlu dikembangkan. Nah, kemudian setelah itu menurut pendapatnya Pak, bisnis
di tahun 2002 itu juga strategi bisnis itu disusun untuk membuat perusahaan lebih unggul terhadap pesaing-pesaingnya. Ya, yang namanya bisnis LPG itu kan semua warung kelontong ya, itu kan biasanya memiliki jasa izin. Tentunya banyak pesaing, pesaingnya tidak jauh, malah dekat, tapi tidak semuanya yang memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, itu berarti yang kita jual adalah terkait pelayanan. Terus selanjutnya ada model bisnis ini tidak sama dengan strategi bisnisnya. Jadi model bisnis itu sendiri, strategi bisnisnya itu juga sendiri. Nah, kita lanjutkan ya, pengertian model bisnis Canva. Ini kita masuk ke ya apa namanya lebih mendalam lagi yang namanya bisnis Canva. Jadi model bisnis Canva itu merupakan sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana usaha atau organisasi yang kalian ciptakan memberikan dan menangkap suatu nilai. Jadi bagaimana kita itu punya pemikiran terkait bisnis kita, ya kan, yang kita ciptakan, itu memberikan dampak kepada orang lain, sehingga dampak itu bisa memberikan nilai bagi customer kita. Itu yang harus kita cermati model bisnis kita. Terus kemudian yang namanya IDBMC ya, yang kanvas ini adalah di situ ada template-nya, template BMC, terus kemudian yang kedua ada proses dan prospeknya. Proses desain eh, bisnis BMC ini bagaimana? Itu yang harus kita ketahui. Prospeknya nanti ke depan bagaimana? Apakah prospek ke depannya itu bisnis yang kita jalankan bagus atau malah menurun? Yang ketiga, itu harus ada kita punya yang namanya strategi. Di lingkungan kita, itu yang berkembang usahanya apa, ya kan? Kita jalankan desain atau ini ya, strategi yang kita jalankan. Kemudian kita lakukan evaluasi. Prosesnya nanti baru kita akan tahu kalau setelah kita melakukan pelaksanaannya. Terus yang keempat, itu ada wawancara pelanggan. Pembentukan ide berpikir visual atau prototipe atau bercerita dan skenario. Jadi yang perlu kita eh, di sini ya, yang keempat itu kita harus tahu pelanggan kita itu setelah kita menjalankan usaha yang kita jalankan itu apakah berdampak, apa mereka apa ya istilahnya menikmati dari hasil pelayanan kita, mereka mau membeli secara berkelanjutan atau tidak. Nah, ini harus kita desain. Kemudian baru kita menentukan yang namanya pola. Pola jangka panjangnya bagaimana, long time-nya bagaimana, platformnya, banyak sisi itu biasanya apa namanya memberikan diskon-diskon kepada para pelanggan kita. Itu ada polanya. Itu bisa. Cek, cek, cek. Masuk gitu. Mohon maaf, Sudah waktu ada gangguan. Jadi Canva, beberapa pengusaha itu yang pertama adalah pemilik bisnis itu yang ingin melakukan perubahan. Jadi yang namanya pebisnis itu pikirannya itu tidak hanya satu, pasti mereka akan berkembang.
yang namanya perusahaan besar seperti yang di daerah kita lah, seperti di Jawa Timur itu ada Win Win itu tahu nggih produk-produk ini. Ada formula, ada deterjen, terus kemudian salah satunya itu dia punya hotel di kota kita di Tulungagung yaitu Front Victoria. Itu salah satu pemilik pemiliknya adalah Win. Jadi dia itu yang namanya bisnis nggak hanya istilahnya ini gitu, puas akan satu usaha saja, tapi mereka itu lebih puas itu mengembangkan usaha-usaha yang lainnya yang tentunya itu dibutuhkan oleh semua masyarakat. Ada perusahaan raksasa juga yang namanya investor. Investor itu banyak sekali juga produknya. Itu pun kalau kalian ketahui produknya tidak hanya 1 sampai 10, bahkan hampir ratusan juga produk yang dimiliki. Terus kemudian juga juga ada tuntutan sektor publik seperti swasta yang namanya tuntutan sektor publik itu seperti yang ada di daerah kita di apa namanya di wilayah kita itu di Jawa Timur. Tuntutannya sektor publik seperti Gudang Garam gitu. Gudang Garam itu kan dia punya tuntutan sektor di mana dia itu harus mengembangkan usaha lain yaitu apa, bandara dan juga tol, dan itu nanti berkembangnya sampai di wilayah Tulungagung. Itu memang tuntutan sektor swasta secara publik ini. Karena apa? Ketika pemerintah mempunyai program, itu nanti sektor swasta pasti akan dilibatkan. Selain itu merancang bisnis nirlaba. Ada juga yang menciptakan kesamaan pemahaman secara cepat. Dia menciptakan apa namanya produk yang kompetitif, ya kan? Kesamaan pemahaman secara cepat di situ ada yang kalian ketahui itu kalau di Toyota sama di Daihatsu itu kan ada produk yang sama gitu, ya kan antara Avanza dengan Venue, terus kemudian ada juga Axia dengan Ayla, itu kan ada kesamaan, namun perusahaannya beda. Kemudian ada lagi pola pikirnya itu bisnis premium menjadi masuk akal. Contohnya apa? Yang ini sering digemari oleh para konglomerat yang ada di Indonesia itu, yang apa namanya, di situ ada mobil mewah, mulai dari Lamborghini, ada Ferrari, mungkin juga ada tas dan sebagainya. Itu kan bisnis premium yang bisa dinikmati oleh para konglomerat, dan itu pun juga dinikmati dan dibeli pun juga oleh para konglomerat. Karena pemikirannya para konglomerat itu apa? Ketika membeli bisnis premium atau membeli barang-barang premium, ketika nanti dijual ke depannya akan lebih menguntungkan, dan itu pun juga terbukti. Selain itu apa? Ada mengajar rencana bisnis menjadi proses bisnis. Dulunya seorang pengajar terkait bisnis sehingga dia berproses memilih bisnis sendiri. Terus mengangkat gagasan dan solusi bisnis e-commerce. E-commerce itu sekarang uh, uh, lagi gencar-gencarnya terkait bisnis e-commerce itu. Terus kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Jadi membuka bisnis memerlukan keberanian, namun bisnis juga memerlukan perhitungan yang matang. Sehingga resiko apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik. Ini yang harus kenapa harus ada bisnis model kanvas itu ya karena ini salah satunya. Supaya apa? Resiko yang muncul itu bisa dikelola, bukan dihindari loh ya. Karena ada beberapa pengusaha itu ketika dia menemukan resiko-resiko
itu tidak ditolak, namun ditinggalkan. Ah, ini nanti resikonya terlalu tinggi, ya udahlah ditinggalkan aja cari bisnis yang lain. Itu kan ada solusi. Kenapa Pak sekarang lagi apa namanya giat-giatnya bisnis model kasus itu ya salah satunya adalah di sini cara kita memahami resiko yang muncul itu dikelola dengan baik. Terus di dalam bukunya Alex Osterwald dan Techner, bisnis model generation itu menuliskan ada 9 building block yang bisa dijadikan acuan untuk membuat rencana bisnis. Namun di dalam sesi ini perlu kita garis bawahi. Yang akan kita bahas adalah kayak apa? Kayak performance, terus kemudian kayak produk. Ayo Mas ya, Mas mana Mas? Ada tiga ya. Yang pertama apa Mas? Yang satu ini ya, kayak aktivitas kayak research, terus kemudian kayak aktivitas dan kayak partner. Itu yang kita bahas. Sebenarnya ada 9 intinya. Iya, Pak, betul. Totalnya ada tiga, ada 9. Oke, kita lanjutkan aja ya. Salah satu cara mempermudah menyiapkan rencana bisnis adalah membuat kerangka atau building block yang terintegrasi dengan baik. Ini salah satu caranya dengan menggunakan bisnis model transaksi. Nah, di dalam bisnis model Canvas itu ada blok-blok sebelah kanan dan sebelah kiri. Cara penyusunannya bagaimana? Di blok sebelah kanan itu didasarkan atas alur kerja otak kanan. Sedangkan blok kiri itu didasarkan pada kinerja otak kiri. Ini pasti pertanyaan ini bagaimana Pak? Model bisnis Canvas itu. Kita masuk ke polanya dulu. Pola model bisnis kanvas itu adalah konsep untuk menangkap gagasan desain arsitektur sebagai deskripsi pola dasar yang dapat dibangun kembali. Karena apa kok bisa dibangun kembali? Di sini nanti yang namanya pengusaha itu kan pasti tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ketika kita memiliki model bisnis kanvas ini, kita akan tahu kelemahan kita ada di mana, kekuatan kita ada di mana, tantangan kita juga ada di mana itu akan kita ketahui. Biasanya sebelum kita masuk ke dalam model bisnis kanvas, itu ada analisis SWOT-nya dulu. Setelah analisis SWOT, baru kita masukkan ke model bisnis kanvas, baru kita nanti akan tahu cara memasukkan di 11 elemen yang ada di model bisnis kanvas. Kemudian pola dasar yang kita bangun itu nanti misal tidak berjalan, berarti kita perbaiki kembali. Nah, inilah salah satu pola bisnis model Canva. Yang pertama ada kayak partner, kayak aktivitas, dan kayak research. Ini yang kita bahas nanti. Ini yang warna kuning ini gitu, yang akan kita bahas nanti ke depannya. Kalau di dalam kayak partner, itu ada riset dan pemasaran produk baru. Ada nggak produk baru yang kita harus tahu pemasarannya bagaimana, kalau di lapangan nanti seperti apa, kita harus punya aliansi strategis atau non persaingan, atau kita punya masuk terkait usaha yang kita jalankan. Apakah kita juga punya investor juga? Di sini kita kan sebagai partner kan pasti ada. Terus inovasi produk jasa diperoleh pihak ketiga ini. Akhirnya terus kemudian ada juga terkait kayak aktivitasnya. Aktivitas dan penawaran berfokus pada jasa infrastruktur. Ada pengembangan dan pemeliharaan. Terus kemudian terkait kayak riset,
ada kepercayaan pelanggan, skala, dan volume besar. Ini hanya gambaran dari ke-9 model di Canvas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait kayak panas, kayak aktivitas, dan kayak risetnya. Oke, kita lanjutkan, guys. Kayak riset itu apa? Sumber daya utama merupakan kolom yang akan menjelaskan yang namanya aset strategis yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dan perusahaan bisa berjalan. Kayak riset itu ada, yang pertama ada manusia, jadi ada SDM-nya. Yang kedua ada brandnya. Brand itu sudah dipatenkan atau belum? Karena ketika yang namanya brand itu belum dipatenkan, berarti ada kemungkinan masyarakat lain itu bisa mematenkan brand atau menjiplak dari brand kalian. Terus kemudian adakah peralatan yang kalian miliki? Peralatannya itu apa ya? Mulai dari mesin. Mesinnya apa saja? Ya tergantung pada usahanya apa. Terus yang keempat ada visit atau lokasinya. Lokasi usaha kalian strategis apa sudah? Ada juga yang kelima itu website, aplikasi yang bisa mungkin dicari di Google. Apakah usaha kalian itu sudah dikat-dikat di website? Kan terkait dengan perkembangan zaman, sekarang perkembangan teknologi, banyak sekali orang itu kalau ingin melihat usaha-usaha yang dijalankan itu menggunakan website. Karena sangat perlu untuk melihat apakah usaha kita itu berjalan atau tidak. Ini sedikit cerita aja, Mbak, terkait agak keluar dari terkait koperasi di Merah Putih pun juga tracingnya ternyata dari pemerintah pusat itu melalui sosial media, bukan secara langsung terjadi di lapangan. Sekarang itu lebih canggih seperti itu. Terus kemudian yang keenam ada finansial. Apakah keuangan kita itu sudah ada atau belum? Atau kita punya orang kedua atau punya investor? Ini yang harus kita ketahui di dalam karakter. Jadi menjalankan bisnis umumnya itu tidak bisa sendirian. Jadi Anda itu kalian harus memerlukan yang namanya staff. Sejak awal ditentukan berapa banyak dan kalian, apa yang diperlukan oleh karyawan Anda. Pak, usaha apa namanya? Kan ini usaha yang masih baru berkembang. Maka ya kita perlu karyawan, perlu staff. Ya itu kan pastinya anggaplah diri kita itu juga sebagai staff, juga sebagai karyawan. Jangan anggap diri kalian itu hanya sebagai pemilik atau apa namanya ya pengusaha lah. Karena apa? Kalau kita memposisikan diri kita hanya sebagai pemilik saja, kita nanti akan berkembang itu jauh lebih berat lagi. Karena yang namanya pengusaha itu kan mulainya dari awal. Contohnya di sini ada misalnya ada dalam sebuah toko. Berapa banyak tenaga sales yang diperlukan? Salesnya siapa? Kalau usaha kita masih kecil ya berarti salesnya kita. Dulu awalnya juga saya kalau di usaha apa namanya di distribusi ini ya, distributor apa namanya UMKM. Jadi ini saya itu dulu itu dia nyeles, berangkat nyeles sendiri ke toko-toko. Terus kemudian ketemu dengan mitra sales yang lain. Akhirnya mereka kalau saya titipkan mau. Ini ya setelah beberapa tahun akhirnya saya berikan ke sales-sales yang lain. Itu kan kita kalau sebagai distributor seperti itu. Jadi berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan, ya siapa yang terakhir ya kita aja dulu. Dan kalau memang
ada orang lain seperti keluarga kita ya, kita lah kita minta bantuan kepada keluarga kita. Terus kemudian ada berapa banyak tenaga berdemonstrasi seperti apa itu ya. Biasanya ini kalau masih di awal ya kita merangkap. Jangan sampai yang namanya accounting di terkait keuangan kita itu ditinggalkan. Karena ada beberapa pengusaha awal itu memang masalah administrasi keuangan itu nomor dua. Padahal yang namanya administrasi keuangan itu bisa kita jadikan bahan untuk apa? Menentukan arah kebijakan usaha kita itu dijalankan ke arah yang mana. Terus kemudian yang ketiga, selain stock, juga menemukan sumber daya non manusia, berapa sewa toko, kantor per bulan, berapa komputer dan berapa harga totalnya. Itu kan perlu Pak, sumber daya utamanya. Kemudian kita lanjutkan ke aktivitas. Aktivitas itu kegiatan apa saja yang kalian lakukan tergantung pada produk atau jasa yang kalian tawarkan kepada konsumen. Jadi kategori di dalam aktivitas itu ada production, itu ada aktivitas merancang, membuat, mengirimkan. Kalau kita apa namanya usaha di bidang pangkalan jasa logistik, berarti kita kan merancang bagaimana gas kita itu bisa tersalurkan kepada masyarakat. Caranya kita bagaimana mengirimkan, berarti kan bisa keliling di daerah atau bisa memanfaatkan media sosial. Terus kemudian ada problem solvingnya ketika aktivitas ini berjalan, menemukan masalah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Ya kan? Kalau saya dulu kayak gitu, ketika yang namanya distributor, pasti sales itu kan keliling di beberapa wilayah-wilayah. Karena kami banyaknya wilayah yang dikunjungi atau yang dikirimkan barang. Tentunya kita nanti lama-kelamaan akan kewalahan. Makanya perlu ada tenaga kerja. Kalau kita tidak mau repot terkait tenaga kerja, ya kita cari apa namanya eh, inilah teman kerja, partner. Partnernya saya siapa ya? Kalau saya itu juga ada di daerah Tulungagung, ada di daerah Jombang, ada di daerah. Tugas saya seperti apa ya? Saya harus mengirimkan barang ke daerah-daerah tersebut. Kalau saya keliling di daerah Tulungagung, terus kemudian minggu depan di daerah Nganjuk, di daerah Madiun, di daerah apa namanya Magetan, itu kan butuh waktu yang lama. Jadi bagaimana cara kita itu mengembangkan apa? Mengembangkan usaha kita. Ya berarti kan salah satunya cari salah satu yang lebih sana, kita titipkan barang kita ke sana, supaya barang kita itu bisa terjual di daerah tersebut. Kalau kita menjalankan sendiri, ya itu nanti kita repot sendiri. Kemudian di situ ada platform networknya. Warga bertemunya dua atau lebih segmen pasar untuk saling berinteraksi atau transaksi, membangun network. Itu kan penting. Karena yang namanya eh, network atau network itu secara garis besarnya segmen pasar itu saling harus punya interaksi lah. Kalau kita hanya bertarung antara salah satu saya sebagai sales dan yang lain juga sebagai sales, barang yang kita bawa itu sama. Ya, berarti kan siapa yang paling kuat nanti di situ ya dia akan menjelaskan. Ya kalau
saya perang dengan sales yang ada di Pakistan, rumah saya di Tulungagung, jarak waktu tempuh itu juga mengeluarkan biaya yang paling banyak gitu, antara sales yang ada di Pakistan sana. Ya berarti kan kita harus punya interaksi, ada transaksi gitu. Kita harus membangun network di situ. Bagaimana produk kita bisa juga tersampaikan di sana. Tapi kita tidak mengeluarkan apa uang yang lebih. Berarti kan kita harus punya kenalan di sana. Sehingga ketika kita punya kenalan di sana, bisa menjual produk yang kita jual di itu, ya, kan? Mereka yang mengirimkan ke toko-toko lainnya. Jadi kita tinggal masuk satu, lebih enak, lebih efisien waktu. Oke, kita lanjutkan lagi dari aktivitas kegiatan di sini. Sebagai contoh usahanya apa? Kayak kursus bahasa Inggris sendiri. Kursus bahasa Inggris itu value proposition pengajaran yang menyenangkan dan materi pengajaran yang berkualitas. Maka kegiatan kita adalah yang pertama adalah promosi. Bagaimana kita mempromosikan simbol kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Yang kedua ada training gurunya. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru yang kita miliki dan materi yang selalu diperbarui. Karena apa? Ketika materi-materi yang sama diajarkan di bangku sekolah, tentunya siswa itu akan mengalami kejenuhan. Jadi perlu ada materi yang baru ketika masuk ke dalam kursus bahasa Inggris itu. Ya. Itu kan pasti kalian lihat. Contohnya itu kalau kursus bahasa Inggris itu di pabrik. Pabrik itu kan terkenal kampung Inggris. Ya. Kampung Inggris itu kan di sana banyak sekali. Ya. Mulai dari apa namanya adalah beberapa itu ada LC. LC itu Learning Center. Terus ada juga yang lainnya. Mereka menawarkan apa? Programnya yang berbeda. Meskipun usaha khususnya itu sama, khusus bahasa Inggris. Cara promosinya mereka pun juga beda. Ada yang apa namanya ketok tular, jadi orang dengan orang lain. Ada juga yang menggunakan media sosial. Nah, di sini gurunya bagaimana? Ya pasti tentunya di situ ada training. Tidak semuanya bisa menjadi guru gitu. Terus kemudian ada kegiatan-kegiatan kecil yang bisa dilakukan secara digital. Itu kalau kegiatan. Hmm. Terus yang selanjutnya ada Peparnos. Jadi pihak yang bisa kalian ajak kerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan itu siapa? Ya kan? Peparnos itu adalah pihak ketiga yang membantu dalam mendongkrak kinerja usaha atau perusahaan kalian. Salah satunya adalah dengan kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis. Itu bisa dilakukan. Jadi usaha yang kalian jalankan itu tidak sama dengan usaha yang dijalankan oleh orang lain. Contohnya nih, kalian punya usaha di bidang peternakan, kalian punya apa namanya ayam petelur. Siapa yang harus kalian ajak bersama? Berarti di situ ada pengusaha di bidang apa? Penyediaan kalau pakan ayam, ya loh, mulai dari satu terus jagung, ya kan tidak apa namanya tidak pagi itu jagungnya, terus kemudian ada eh konsentrasinya. Para pengusaha-pengusaha itu kan bisa diajak kerjasama dalam mengembangkan usaha kalian. Kalau kalian
eh, tidak ada perusahaan kerjasama atau tidak ada orang lain atau pihak ketiga, tentunya kalian akan melaksanakan kegiatan usaha kalian itu ya akan terhambat. Karena apa? Modalnya itu kan juga makin besar. Tentunya kalau kalian di lingkungan kalian itu biasanya kalau para peternak itu kerjasama dengan para toko-toko apa namanya konsentrat. Dia menyuplai kalau enggak konsentrat itu adalah yang mengambil telur atau pengusaha telur itu kan bisa sih tidak bersama. Karena tetangga saya itu juga seperti itu yang menyuplai apa namanya kebutuhan pakan itu dari yang mengambil telurnya. Nanti bayarnya bagaimana? Bayarnya di akhir ketika telur itu diambil oleh tengkulak. Terus yang kedua ada competition, ada kerjasama dengan perusahaan kompetitor, itu bisa juga. Itu yang sering terjadi itu antara Oppo, Vivo, sama Film, ya kan? Itu kan kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Ya. Dia menciptakan kompetitor di usahanya sendiri. Karena merasa usaha yang dijalankan itu tidak ada kompetitornya. Ya. Padahal nanti income itu juga akan masuk ke perusahaan yang kita jalankan. Selain itu ada Genesis develop new business juga bisa dengan pengusaha bisnis yang baru, terus kemudian hubungan hanya sebagai penjual dan pembeli, uh, jadi karena bisnisnya, terus kemudian mitra utama, sektor bisnis itu tidak bisa sendirian, harus bekerjasama dengan banyak pihak lainnya, karena yang namanya usaha kita harus punya mitra. Kalau kita tidak punya mitra, ya kita akan merasa kesepian. Biasanya yang menjadi penting masalah modal. Terus kemudian yang kedua ada kita harus menentukan dari awal apakah yang kita jalankan itu menggunakan investor untuk permodalan atau tidak. Kalau kita punya modal yang besar, ya berarti kan kita tidak perlu investor. Kenapa? Jadi kita tinggal menjalankan saja. Cuman resikonya itu juga besar toh. Selain itu, apakah Anda perlu mengadakan perjanjian kerjasama gitu dengan kita? Ya, tentunya pasti harus bekerjasama. Kerjanya seperti apa? Ada beberapa hal, seperti pengusaha di dekat rumah saya, usaha di bidang perikanan. Dia usaha ikan itu tidak cuma satu jenis satu. Dia punya perikanan di lele, gurame, patin, terus kemudian ada sebelah. Dia kerjasama sama distributornya Pak, distributor pakan. Ketika dia eh, kerjasama dengan pabrik atau pengolahan pakan, dia akan mendapatkan harga khusus sekali mendatangkan itu pasti kemarin eh, dua truk dua truk foto harganya juga miring. Kalau di pasaran harganya 400, itu sampai di 700 sekian. Karena memang ada kerjasama khususnya. Bayarnya berapa? Biasanya GP jatuh tempo selama 3 bulan ke depan itu nanti kalau apa namanya sudah 3 bulan bisa dibayarkan. Kalau di bidang perikanan itu kan ada ikan yang masa panennya itu 2 bulan. Berarti ketika dia panen itu bisa membayar uang pakannya itu. Itulah yang terjadi kenapa kita perlu adanya mitra utama gitu, untuk menyuplai apa istilahnya kita. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh tetangga saya itu.
Terus kemudian apakah selebriti yang memberikan persentase saham buat yang salah satunya adalah Alfamart. Alfamart itu kerjasama dengan Raffi Ahmad, ya kan? Dia menggunakan apa namanya seorang selebriti, yaitu Raffi Ahmad untuk memberikan apa? Dia membantu memancarkan eh, suatu usaha di bidang toko, yaitu Alfamart, sehingga dia mendapatkan persentase sahamnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga ada menggandeng partner yang melengkapi kemampuan yang kita miliki akan meningkatkan peluang keberhasilan di sini. Itu yang harus kita cari. Contohnya di sini adalah ketika kalian sangat ahli membuat makanan yang enak, cari partner yang bisa menjual makanan Anda, yang bisa seperti marketing. Misalnya ada Anda kenal distributor, produk makanan yang lebih murah, cari partner yang bisa membuat websitenya untuk jual secara online. Jadi pikirkan untuk menjalin kolaborasi dengan partner. Ini yang saya jalankan benar. Jadi saya ada pembuat produk UMKM itu memang produknya dijual murah. Terus kemudian saya mencari partner berupa caleg-caleg yang ada di sana. Terus saya minta untuk menjualkan produk yang saya miliki. Sehingga terjalin kolaborasi antara si produsen dan calegnya. Jadi kita berada di sebagai distributor. Nah, ini contoh BNC usaha bahasa Inggris yang tadi itu. Jadi, kayak panasnya siapa? Guru-guru setelah dalam radius tertentu di tempat kursus yang kita jalankan. Jadi itu kita cari guru-guru yang benar-benar kompeten di wilayah atau di wilayah bahasa Inggris kita ini. Dia mau nggak menjadi guru di tempat kursus kita. Terus kemudian kita memberikan promosi-promosi kepada siswa yang memang memiliki kebutuhan dalam bahasa Inggris. Terus pengajarannya itu berarti kita harus memberikan pengajaran yang berbeda, yang perbedaannya dari yang dari sekolah. Jadi kita punya model pembelajaran sendiri di dalam bahasa Inggris. Ada juga trainingnya. Training ini biasanya diterapkan pada gurunya, bisa diterapkan pada siswanya juga bisa. Selain itu apa? Materi yang selalu diperbarui. Ya risetnya bagaimana? Risetnya itu bisa menggunakan material development, koordinator dengan guru-guru. Ada tuh, eh, kalau di sekolah itu ada yang namanya SGMP. SGMP, mata pelajaran apa, itu pasti ada. Di situ nanti kumpulan dari beberapa guru, khususnya di bahasa Inggris, nanti siapa yang mau diajak kerjasama gitu. Ada juga guru yang paruh waktu. Guru paruh waktu itu biasanya guru yang bekerja di sekolah, namun tidak full. Itu pun juga bisa diajak sebagai sampingan di kursus bahasa Inggris. Terus kemudian ada gengsi usaha sewa. Kalau panasnya siapa? Ya ada juga investor yang masuk. Karena sewa sepeda itu kan harga sepeda kan juga pasti mahal. Sekarang itu marak sewa sepeda listrik di daerah-daerah. Terus kerjasama dengan siapa? Ada pemerintah, ada juga dari komunitas, komunitas sepeda kan, itu kan juga bisa kita akses. Ada juga mitra, mitra kampus atau mitra sekolah. Kalau di kampus, kebetulan kalau kampus itu, kalau kampus-kampus negeri memang ada penyediaan sepeda. Ini yang akan adalah yang sering terjadi.
Kalau nggak gitu, Grab. Itu penyewaan sepeda listrik di beberapa daerah tempat wisata. Itu juga ada dari pihak perbankan gitu. Selain itu, aktivitasnya bagaimana? Ya, kita menyewakan sepeda. Kita bisa melakukan branding. Branding aplikasi kita kan juga bisa. Hal ini yang dilakukan oleh para pengusaha. Kita bisa juga melakukan gathering komunitas. Kita komunitas gathering di situ, kita memberikan penyewaan sepeda. Ada riset, kayak risetnya lokasi strategis itu juga bisa membuat produk yang kita tawarkan itu lebih diminati oleh masyarakat. Jadi ada BMC terkait sepatu bagus, kayak partnernya itu adalah produsen sepatu dan ambassador, kemudian dari distributor itu. Ini kalau BMC toko sepatu ini biasanya dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha besar. Ya, kalian juga mungkin pernah mendengar terkait para pengusaha sepatu, contohnya kita agak sebut merek ya, sepatu Nike atau sepatu Adidas dan sebagainya loh. Itu kalau perusahaannya itu memang ada di beberapa wilayah ASEAN atau negara ASEAN. Itu dia memproduksi kemudian nanti yang mengambil hasil dari perusahaan tersebut. Itu kan ada. Salah satu bentuk panusian itu kita seperti itu. Aktivitasnya bagaimana? Ya, mendesain produk. Kemudian ada pemasaran. Bisa juga kalau punya aplikasi, dia memelihara pemeliharaan aplikasi ini. Kemudian ada karakter desain suatu magazin harganya terjangkau, kemudian dapat dijual melalui e-commerce. Oh iya, ada yang ditanyakan ya, mas dokter bisa ditanyakan melalui chat ya. Dari tadi saya kok ngomong Walah, nggak ada pertanyaan. iya Pak. Baik, teman-teman semua. Ini kan tadi Pak Zamzami kan sudah memberikan informasi ataupun materi yang sangat banyak. Jadi pada sesi terakhir ini tuh yang paling penting teman-teman. Karena semua itu ada di kunci mitra tadi, kemudian apa sumber dayanya yang menjadi mitra, kemudian dan lainnya. Mungkin untuk teman-teman saya gantian lah. Jadi monggo untuk teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui chat supaya kita itu bukan hanya seperti sesi kuliah tapi juga sesi mungkin untuk teman-teman yang sudah memiliki usaha ingin konsul ini sebenarnya mitra saya ini sudah betul belum sih atau masih ada kesalahan dalam menentukan mitra, kemudian aktivitas kunci saya dalam usaha saya ini betul apa enggak sih untuk pengembangan bisnis saya ke depannya. Nah, pertanyaan itu monggo bisa ditanyakan oleh teman-teman, silakan untuk diketik. Saya tunggu supaya juga ada diskusi pada sesi minggu keempat ini. Monggo teman-temanku, kami tunggu. Yuk, ini saya tapi lupa ya terkait pertanyaan yang harus diberikan pada teman-teman. Wawancara saja ya. Lupa untuk membuka sesi pertanyaan dari beberapa materi. Tidak apa-apa Pak, aman. Ini kesimpulannya dari beberapa materi tadi itu ya memang setelah kita mempunyai dengan langkah kerja rencana bisnis gitu. Jadi di BMC itu maka kita menjadikan dasar untuk membuat sebuah proposal bisnis yang lebih jelas dan benar sesuai dengan format yang ada. Karena memang ada beberapa investor atau pengusaha, bahkan sekarang itu di pihak perbankan, kalau kita punya usaha, itu harus membuat yang namanya proposal, salah satu diantaranya ada model BMC. Kemarin itu sedikit sharing-sharing aja gitu, di KCSP, di beberapa juta merah putih itu memang diharapkan semua pengurus itu membuat proposal, salah satu diantaranya di dalamnya itu ada bisnis model Canva atau BM.
itu harus ada generasi program. Kalau tidak, itu nanti juga peluangnya untuk mendapatkan modal dari perbankan itu kemungkinan kemungkinannya malah sedikit. Ya karena itulah kenapa sekarang itu para pengusaha-pengusaha, para investor memang lebih mengenalkan apa model bisnis tempat ini ya seperti itu. Karena apa? Dengan adanya bisnis model tanpa itu nanti kita bisa melihat secara rinci langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan atau pencari modal itu, apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan atau belum. Baik, mungkin teman-teman kami tunggu pertanyaannya. Kalau tidak ada yang tanya, untuk link absensi tidak akan saya kirimkan. Ayo, monggo. Satu aja atau dua pertanyaan lah di chat. Mungkin dari teman-teman lainnya, seperti minggu-minggu biasanya ini. Monggo, kami tunggu pertanyaannya karena kalau tidak ada pertanyaan, tidak akan saya share untuk link absensinya, teman-teman. Karena pada minggu terakhir ini nanti, saya akan menjelaskan tugas akhir dari Inbis Series ini nanti. Jadi mohon sebelum kita tutup sesinya Pak Yusuf ini, silakan untuk teman-teman ini berkonsultasi dulu, berdiskusi, bertanya. Monggo. Biasanya nih yang suka tanya ini Mas Alvin, kemudian ada Mas Zaki, kemudian ada Mbak biasanya Mbak Putri apa siapa itu? Biasanya pertanyaan seperti itu. Monggo, kami tunggu teman-teman pertanyaannya. Oke, kita sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan teman-teman sekarang on cam deh, on cam. Kita mau ambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Ayo on cam. Karena saya mau ngecek, ternyata banyak yang mengikuti kegiatan tapi nggak mau tanya gitu. Ayo on cam, nggak usah malu-malu. Sebelum saya ambil screenshotnya ini, saya kasih waktu 1 menit lah untuk on cam. Nah, ternyata banyak yang ikut, yang on cam juga banyak. Jadi habis materi belum. Jadi habis ini kita screenshot, teman-teman harus bertanya ya. Karena kan juga link absensinya belum saya berikan. Oke, silakan on cam semua teman-teman. Silakan on cam, tenangkan diri Anda, kasih senyuman terbaik. Oke, kita mulai ya. Oh, Mas Muhammad Hanifi mendapatkan cahaya ilahi. Oh, ada yang tenang, Mas. Baik, siap. Kita mulai screenshot. Pak Zamzami izin. Yusuf. Hitungan ketiga saya hitung, teman-teman senyum dulu ya. Ini formal kita. 1, 2, 3. Sebentar. Benar. Sekarang kita gaya ciri khas Inbis, jempolnya. Mana jempolnya? Nah, kasih jempol dong. Oke. 1, 2, 3. Nah, saya screenshot. Oke teman-temanku, ini kan sudah banyak yang on cam. Silahkan bertanya terlebih dahulu. Jangan off cam dulu, karena kan belum link absensinya belum saya sebar. Monggo. Berarti jebakan sih. Piye. Monggo, silakan tanya teman-temanku. Biasanya Mas Muhammad Rifat Aksan ini tanya, biasanya Mas Zaki, Mas Alvin, dan ya ada teman-teman dari cewek juga banyak yang bertanya. Monggo, saya tunggu, silakan di chat. Mas Zaki Arafati biasanya bertanya ini. Mas Hilam juga biasanya bertanya, monggo. Oh ini, ada yang raise hand ya?
Monggo teman-teman bertanya dulu sebelum sesi ini kita akhiri. Oh, iya. Apakah sudah sangat jelas ya dari penjelasan Pak Yusuf tadi? Karena kan juga banyak tadi penjelasannya juga study case-nya juga banyak. Teman-teman ini jangan off cam dulu ya. Iya, kita buat maka Pak. Bagaimana Pak? Yang namanya bisnis model kanvas itu terkadang kita menyepelekan ya, menyepelekan yang namanya kanvasnya gitu jelas nanti cari di aplikasi. Tapi sebenarnya tidak semua aplikasi itu memberikan apa ya istilahnya memberikan informasi yang lebih detail terkait usaha yang kita jalankan. Jadi perlulah kita harus lebih tahu secara mendalam terkait gengsi itu seperti apa toh. Jangan sampai pada sesi ini kalian malah tidak ada pertanyaan sehingga kalian nanti dapat informasinya itu sudah setengah-setengah. Baik, ini Pak sudah ada pertanyaan dari Mas Alvin Widiantara ini. Ini kalau Mas Alvin nggak tanya ini absensinya nggak keluar. Jadi izin bertanya Pak, kalau semisal bisnis rental alat produksi seperti kamera, gimbal, drone, sumber daya apa yang paling menentukan keberlanjutan bisnis? Apakah alatnya, ataukah sistem peminjamannya, ataukah dari reputasi pemilik rentalnya, atau dari asuransinya? Monggo Pak, bisa dijawab. Ini ya terkait pertanyaan Mas Alvin Widiantara, sebenarnya terkait sumber daya apa yang paling menentukan keberlanjutan bisnis itu kan sebenarnya mulai dari produknya kita. Yang namanya bisnis rental, rental produksi kamera ya bisnisnya, digital ataupun sound. Itu kan secara dari tahun ke tahun itu ada perubahan, ada update sistem. Nah, itu harus kita ketahui, kita harus jeli dalam hal segi apa namanya alat produksi kita. Jangan sampai alat produksi kita itu malah ketinggalan apa ya, ketinggalan teknologi lah. Karena yang namanya penyewa itu pasti inginnya apa? Kualitasnya bagus, ya kan? Selain itu apa? Jumlahnya itu juga cukup, gitu loh. Tidak ketika kita punya satu, padahal ada apa namanya penyewa lain yang mau menyewa produk yang sama, itu juga menjadi salah satu keberlanjutan bisnis. Nah, salah satu cara yang lain adalah kita bisa bergabung ke dalam para komunitas. Komunitas apa? Ada salah satu komunitas yang ada di Kumasi itu komunitas Sorterop. Komunitas Sorterop itu seperti apa? Ya, itu adalah komunitas yang istilahnya di situ ada para pengusaha-pengusaha mulai dari pasang terop, mulai dari namanya untuk mulai dari apa ya istilahnya mualaf MUA. Nah, pasti di situ butuh yang namanya kamera dan tidak semua para pemilik kamera itu punya gimbal dan punya drone. Nah, itu bisa kita kembangkan gitu. Baik, jadi inti dari jawabannya Pak Yusuf itu dalam keberlanjutan bisnis itu sebenarnya semuanya itu penting. Bagaimana alat ketersediaan alatnya, kemudian bagaimana Anda menjaga nama baik rentalnya panjenengan, kemudian ada sistem asuransinya jika ketika kamera error nanti akan ada pergantian di hari itu juga, misalnya seperti itu. Kemudian yang utamanya yang diterangkan oleh Pak Yusuf yaitu adalah kita itu bergabung di komunitas wirausaha sesuai dengan usaha yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian ini Pak Yusuf ada pertanyaan yang kedua, yaitu, oh mohon maaf, untuk Mas Alvin apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas jangan lupa jempolnya Mas. Oke. Kemudian Mas Zaki Arafat ini bertanya Pak Yusuf, bahwasanya Mas
Ya Mas nggak apa-apa lah, biar awet muda ya. Mas izin bertanya, bagaimana cara berkembangnya usaha wifi yang sudah berjalan cukup lama dan banyak karyawannya untuk agar tetap stabil dan justru menambah karyawan? Oh baik, monggo Pak Yusuf untuk jawabannya ini. Terkait cara perkembangan ya usaha bisnis wifi. Dan yang namanya bisnis wifi itu saat ini banyak sekali vendor-vendor yang masuk gitu. Bagaimana caranya kita mengembangkan usaha wifi kita itu tidak sama seperti usaha pengusaha wifi yang lainnya. Berarti kan cara kita memberikan pelayanan kepada customer kita. Untuk apa? Untuk mereka tetap menggunakan jasa yang kita berikan. Karena apa? Sekarang itu yang menjadi problematika yang di pengusaha wifi itu adalah terkait jumlah apa namanya MB-nya, MBPS ya Mas, Mas Akmar ya. Kalau di bisnisnya di informatika apa namanya? Saya sedikit lupa nih. Terkait apa namanya sinyal wifi kekuatannya itu kalau di informatika apa Mas? Bandwidth-nya, nah betul. Bandwidth di apa namanya di wifi itu kan sekarang menjadi salah satu alat untuk menarik perhatian para customer. Semakin besar bandwidth yang diberikan dan harganya sewa apa namanya harganya itu lebih murah, maka akan cenderung memilih bandwidth yang besar dan harganya murah. Dan yang masuk di lingkungan masyarakat itu kan juga banyak. Caranya membuat stabil ya salah satunya kita memberikan terobosan-terobosan mengenai pelayanan yang kita berikan. Ketika eh, customer kita mengalami kendala di dalam WiFi, berarti kita harus tanggap apa yang menjadi permasalahan di situ. Kita harus hasil lebih utama daripada yang lainnya. Karena ada juga para vendor itu ketika ada laporan terkait kerusakan atau terkait jalannya ini, vendor itu tidak mau memberikan apa namanya pelayanan sehingga apa customer itu lebih cenderung memilih vendor yang lain atau pengusaha wifi lain yang lainnya. Baik, Salah jadi satunya gini Mas Yaki, dari kesimpulan yang saya dapat dari Pak Yusuf tadi bahwasanya ketika kita sudah memiliki usaha yang lama, yang kita tingkatkan yaitu adalah pelayanan after penjualannya, di mana kita membentuk jaringan ataupun ikatan emosional antara pemilik usaha dengan pemilik ataupun pelanggan setia panjenengan. Jadi untuk yang utama itu adalah bagaimana Anda itu memberikan pelayanan after selling, after penjualan kepada pelanggan. Kemudian jika pelanggan jenengan sudah banyak, mari kita hitungkan dengan HPP-nya tadi. Ya, kemarin dijelaskan oleh Bu Tutu tentang arus pendapatan dan biaya pendapat atau biaya produksi, itu dicek apakah bisa untuk menambah karyawan. Jika dari penghasilan itu bisa menambah karyawan, ya ditambah. Jadi kita lihat-lihat dulu, belum tentu usaha yang lama itu harus memiliki banyak karyawan. Tergantung bagaimana biaya produksinya, bagaimana biaya lain-lainnya. Jadi intinya seperti itu Mas Yaki. Apakah bisa dipahami Mas Yaki? Jika bisa dipahami, kasih jempol dulu Mas Yaki. Oh sudah, siap. Baik, selanjutnya yaitu ada pertanyaan Pak Yusuf ini dari murid pondoknya Panjenengan, yaitu bagaimana cara menghandle vendor dalam bisnis kaos ketika kita terlanjur menerima pesanan, namun vendor tidak dapat menerima karena libur dan jika dilempar ke vendor lain kualitas dan harganya beda. Jadi mohon izin Pak Yusuf ini, Mas Rifat ini dalam 4 minggu berturut-turut itu bertanya terus tentang kegiatan usahanya dia, karena memang kelihatannya ini lagi fokus dalam dunia perkawasan Pak Yusuf. Jadi mohon diberikan pencerahan Pak Yusuf. oke, alhamdulillah ternyata dari pondok tidak ada yang dalam buat terus kalau bisa ini memang harus proaktif ya Mas Mas Rifat dan juga Mas Akmal nih, satu tim ya. Jadi gini ya, terkait bagaimana cara menghandle vendor dalam bisnis ketika terlanjur menerima pesanan, namun vendor tidak dapat menerima karena
dan juga deliver ke vendor lain, kualitas dan harga yang berbeda. Jadi ada tadi itu sistem kementerian gitu. Jadi kita itu bisa request ke mitra kita atau ke vendor lain dengan kualitas yang sama. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus kepada vendor lain. Kalau memang kita benar-benar tidak bisa menggarap atau mengerjakan pesanan dari pelanggan kita. Jadi kalau bisa kualitas yang diproduksi oleh vendor lain itu kalau bisa sama kualitasnya. Ketika terjadi perbedaan harga, berarti itu menjadi apa? Ya salah satunya adalah eh, kita harus minta kalau memang ada selisih harga, berarti kan harus kita tanggung. Yang namanya pengusaha itu kan harus benar berani bertanggung jawab kepada customer kita. Kalau kita nggak mau bertanggung jawab kepada customer kita atau memberikan layanan yang buruk, pasti pelanggan kita akan beralih ke vendor yang lain. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus antara eh, usaha yang kita jalankan dengan vendor yang lain. Jadi jangan sampai ketika kita melempar ke vendor lain, itu vendor lain memberikan kualitas yang sama, kualitas yang berbeda. Meskipun dengan harga yang berbeda, misal harganya jauh lebih tinggi. Jadi itu menjadi apa? Tanggung jawab kita kalau memang harganya lebih tinggi. Yang harusnya kita apa namanya kerjakan, ternyata kita tidak bisa. Yang namanya pengusaha kan harus berani apa? Berani rugi kan akhirnya. Kalau kita tidak mau rugi untuk apa namanya memberikan kualitas yang terbaik pada usaha yang kita jalankan, ya berarti nanti siap-siap akan ditinggal oleh pelanggan kita. Baik, siap Oke, Pak Yusuf Mas. dari jawabannya. Jadi kesimpulannya dari Pak Yusuf ini tadi gini Mas Rifat, bahwasanya sebagai pengusaha itu kita juga harus memiliki mental pantang menyerah, yaitu kita juga harus berani merugi terlebih dahulu. Jadi seperti minggu pertama ataupun minggu kedua yang saya sampaikan kepada Mas Rifat, untuk vendor ini silakan riset sebanyak-banyaknya Mas. Kemudian berikan sisi positif dan sisi negatif dari setiap vendor. Jadi ketika ada permasalahan seperti yang Mas Rifat bicarakan ini tentang ketika Anda menerima kemudian ada vendornya terlalu mahal, kualitasnya jelek ataupun sebaliknya, itu bisa mungkin untuk disiasati, dikoordinasikan terlebih lagi. Seperti itu. Mungkin apakah sudah terjawab Mas Rifat dari pertanyaannya? Kalau sudah, berikan jempol Mas Rifat. Oke, baik. Untuk teman-teman, apakah ditanyakan lagi? Oh, mungkin sudah ya. Baik Pak Yusuf, mohon untuk diberikan closing statement-nya Pak. Mungkin semangat untuk teman-teman peserta Inbiseries ini untuk menyongsong program PKMK ataupun PPK Ormawa di Desa Kewirausahaan ataupun di fokusnya di program P2MB Pak. Monggo diberikan closing statement-nya Pak. Ya, selain statement kita, apapun usaha yang kita jalankan, kita harus semangat, kita pantang menyerah untuk kesuksesan kita di kedepannya. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas waktu dan ilmu yang telah diberikan untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman pada kegiatan hari ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat bagi perkembangan ataupun memperlancar ide bisnis teman-teman semua. Masya Allah, Akmal tidur ya. Baik. Selanjutnya teman-temanku, saya ingin menjelaskan bahwasannya untuk tugas lanjutan. Jadi untuk tugas lanjutan ini nanti saya akan memberikan gambaran khusus saja sebelum kita tutup di Zoom-nya ini. Nanti untuk informasi lanjutan akan saya langsung share di grup. Jadi kita nanti akan interaksi langsung di grup WA. Yang utama yaitu adalah teman-teman diwajibkan membuat BMC didesain secara digital, bisa menggunakan Canva ataupun lainnya, terserah untuk teman-teman semua. Silakan untuk ide bisnisnya menyesuaikan dari teman-teman semua. Baik bisa digital, bisnis digital, ataupun non-digital.
silakan teman-teman bisa membuatnya, dan saya harapkan semoga teman-teman membuat BMC-nya ini bukan hanya asal-asalan, hanya untuk mendapatkan sertifikat kegiatan NB Series ini, tapi untuk menyongsong usaha teman-teman semua, serta untuk menyongsong program-program kemahasiswaan lainnya, seperti tadi, PKM Kewirausahaan, kemudian program pengabdian masyarakat PPK Ormawa di Desa Kewirausahaan, kemudian ada yang utamanya yaitu di program P2MW, yaitu program penguatan wirausaha mahasiswa. Jadi saya mohon teman-teman nanti dipersiapkan pembuatan BMC-nya, kemudian untuk terakhir pengumpulannya teman-teman yaitu di hari Minggu. Di hari Minggu untuk waktunya yaitu di jam 23.59 atau jam 12 malam. Jadi nanti kita akan seleksinya di hari Senin, kemudian untuk yang lolos mentoring akan kami infokan di hari Selasanya, seperti itu. Nanti untuk kejelasannya akan saya kirimkan secara bentuk file supaya teman-teman bisa melihat secara langsung. Kemudian nanti kita berinteraksi langsung di grup. Jadi mohon untuk grupnya setelah ini kita ramaikan, kita koordinasikan, nanti akan saya buka grupnya, kita koordinasi apapun itu, yang penting tidak melenceng dari kegiatan inkubator bisnis. Mungkin dari itu yang saya sampaikan, saya berikan gambaran terlebih dahulu. Apabila ada yang dibingungkan nanti kita bahas di grup WA. Baik, terima kasih teman-teman untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di minggu keempat. Terima kasih atas konsistensi teman-teman semua yang telah mengikuti InBiz Series 1 ini. Semoga untuk InBiz Series selanjutnya teman-teman juga bisa konsisten dan tetap mengikuti. Dan semoga yang diangan-angankan, yang ditargetkan, yang ingin menjadi tujuan teman-teman semua bisa mendapatkan jawaban ataupun bisa sukses dalam kegiatan berwirausahanya. Mungkin dari saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam kegiatan webinar selama 1, 2, 3, 4 selama 1 bulan penuh ini ada salah kata, salah perbuatan ataupun materi yang diberikan kurang memuaskan untuk teman-teman. Kami mohon maaf sebesarnya. Jadi saya mohon dimaafkan ya teman-temanku semua, dan semoga di akhir sesi webinar ini teman-teman semua memahami tugas-tugasnya seperti itu. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya teman-teman ya. Baik, silakan untuk meninggalkan ruangan teman-temanku.